Selamat datang di channel Coco Sandy. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sangat menegangkan dan mendebarkan yang berjudul Time to Hunt. Film produksi Korea ini mengisahkan 4 anak muda yang mencuri uang. Tak disangka pemilik uang itu mempekerjakan seorang pembunuh bayaran paling handal di kota itu untuk menghabisi keempat anak muda tersebut. Apakah mereka dapat lolos dari kejaran sang pembunuh? Gak usah berlama-lama, mari kita masuk ke filmnya. Cerita diawali dari 2 orang anak muda bernama Ki-hon dan Jang-ho yang menelusuri jalan di kotanya menuju penjara untuk menjemput temannya yang baru dibebaskan, yaitu Jun-sok. Di sini dapat kita lihat bahwa Korea Selatan saat itu diambang kehancuran karena krisis ekonomi, sehingga membuat nilai mata uang won sudah tidak ada nilainya di sana. Hanya mata uang dolar yang memiliki nilai tinggi. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Jun-sok ditangkap dan dipenjara selama 3 tahun dan didakwa atas tuduhan pencurian. Mereka merupakan kumpulan anak muda yang hidup dalam keluarga kekurangan, memaksa mereka untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang yang banyak sehingga segala hal yang diimpikan bisa dicapai dengan cara instan. Jun-sok memiliki cita-cita membuka toko sepeda di pinggir pantai yang tenang. Karena usahanya yang dulu gagal dan mengharuskannya masuk ke penjara, Jun-sok berinisiatif untuk melancarkan aksinya lagi untuk mendapatkan uang dan menggapai impiannya. Segera ia mencari temannya satu lagi yang bernama Sang-so. Ia bekerja di sebuah kasino, dan Jun-sok pun segera menemuinya untuk mengajak Sang-so mendapatkan uang dengan cepat. Jun-sok berencana untuk merampok kasino tempat Sang-so bekerja, karena hanya bank dan kasino tempat mata uang dolar bisa ditemukan dengan mudah saat-saat ini. Kalau merampok bank, resiko akan sangat besar ditangkap polisi. Sehingga akhirnya pilihan dijatuhkan ke kasino dengan harapan resiko tertangkap yang lebih kecil. Dengan terpaksa ketiga temannya menyetujui rencana dari Jun-sok. Mereka membuat rencana matang-matang untuk melancarkan aksinya, dibantu pengalaman Sang-so mengenai keamanan di kasino tersebut. Secara Sang-so bekerja di situ. Mereka membuat rencana perampokan di sebuah toko yang dulu sempat mereka gunakan untuk membuka usaha. Sekarang jadi markas mereka untuk menjalankan aksi perampokan. Akhirnya, plan perampokan dibuat, mobil mereka diganti warna untuk mengelabui, dan Jun-sok membeli senapan dari teman yang ia kenal di penjara. Akhirnya sampai di malam mereka melancarkan aksinya. Mereka berempat merampok kasino tersebut. Perampokan itu berjalan sangat mulus. Mereka mendapatkan banyak sekali uang dolar dan juga tidak lupa mereka mengambil harddisk komputer untuk menghilangkan bukti CCTV. Hari berganti, Jun-sok, Ki-hon, dan Jang-ho merencanakan untuk kabur ke pulau lain dengan menaiki kapal yang sudah ditentukan harinya. Namun Sang-so memilih tidak ikut dan dia harus kembali bekerja. Ia tidak mau kecurigaan muncul karena tiba-tiba dia tidak masuk lagi ke tempat kerjanya yang semalam baru dia rampok. Uang pun dibagi 4 dan Sang-so menyembunyikannya di markas mereka. Selepas itu, mereka segera pulang ke rumah untuk bersiap, berpamitan dengan keluarga yang dicintai. Bos pemilik kasino tidak terima dengan kejadian perampokan itu. Ia segera menyewa pembunuh bayaran nomor 1 di kota itu untuk mengambil harddisk yang tadi mereka bawa. Harddisk ini berisi mengenai transaksi ilegal kasino tersebut. Pembunuh bayaran ini dikenal dengan nama Han. Han segera melancarkan aksinya, dimulai dari ia mendatangi tempat senapan perampok itu dibeli. Secara profesional, si penjual senapan menolak memberi informasi mengenai para perampok yang membeli senapannya. Tanpa berpikir panjang, Han membunuh anak buah si penjual senapan, membuatnya ketakutan dan memberikan informasi mengenai Jun-sok dan teman-temannya. Setelah mendapat informasi yang dimau, Han langsung membunuh dan meledakkan tempat si penjual senapan. Malamnya, Sang-so masuk kerja seperti biasa untuk menghindari kecurigaan. Namun perasaan sudah tidak enak. Ia diawasi oleh pria berbaju hitam, anak buah bos kasino. Segera, Sang-so sadar bahwa kedok perampokannya terbongkar. Ia segera kabur dari tempat kerjanya dan menuju ke markas, bersiap untuk kabur mengambil uang yang ia sembunyikan di sana. Saat mau berjalan keluar dari markasnya, ternyata Han sudah menunggunya di sana. Dari sini tanpa ditunjukkan aksinya, kita sudah tahu Sang-so dieksekusi oleh Han. Beralih ke Jun-sok dan yang lainnya. Tiba-tiba Jun-sok mendapat mimpi buruk tentang keadaan Sang-so, seperti sudah feeling terjadi sesuatu terhadap Sang-so. Ia terbangun dari tidurnya di sebuah hotel tempat mereka bertiga menginap menuju ke dermaga. Panik dan takut terjadi sesuatu dengan Sang-so, ia pergi ke bar di hotel tersebut. Jun-sok berusaha menelepon Sang-so untuk memastikan keadaannya, namun setiap teleponnya di-reject. Terus-menerus Jang-sok menelepon.
Sampai di waktu terdengar suara dering teleponnya ada di bar yang sama dengan Junsok berada. Junsok melihat sekitar dan didapati sumber suaranya. Dari kejauhan terlihat seseorang membawa HP milik Sangso. Panik sejadi-jadinya Junsok. Segera ia lari ke kamarnya dan membangunkan kedua temannya. Mengajaknya untuk kabur dari hotel itu karena mereka sudah ketahuan. Pergilah mereka bertiga ke parkiran hotel untuk mengambil mobil mereka dan kabur. Saat mereka masuk ke mobil, ternyata mobil itu sudah disabotase. Mesinnya tidak dapat menyala. Junsok yang panik melihat sekeliling apakah orang yang mengejarnya ada di sana. Dirasa aman, mereka memilih untuk mencuri mobil yang ada di parkiran tersebut. Saat akan mencuri mobil tersebut, ternyata alarmnya berbunyi. Paniklah mereka. Jang Ho berusaha mematikan alarm tersebut dan yang lainnya berjaga-jaga. Kali-kali orang yang mengejarnya ada di sana. Saat alarm sudah mati, tiba-tiba semua lampu di parkiran tersebut perlahan mati. Kepanikan mereka semakin menjadi-jadi. Segera Jang Ho menancap gas mobilnya. Ketika berusaha keluar dari parkiran itu, tiba-tiba Han menghadang mobil mereka. Jang Ho yang berusaha menabrak Han dan kabur tertembak di pundaknya oleh Han. Seketika mobil lepas kendali dan menabrak tembok. Han menghampiri mobil itu, meminta Junsok keluar dari mobilnya. Tanpa basa-basi, Han menodongkan senapannya ke kepala Junsok. Namun, Han tidak menembak Junsok dan malah tersenyum. Han memberi kesempatan kepada Junsok dan kawanannya untuk kabur. Ia diberi waktu 5 menit, lalu kemudian Han akan mengejarnya lagi. Benar-benar dipermainkan hidup ketiga anak muda ini. Junsok langsung tancap gas mobilnya dan kabur mencari rumah sakit terdekat karena Jang Ho mulai kehabisan darah. Dokter pun segera mengobati luka Jang Ho dan mereka harus tinggal sementara di rumah sakit sampai Jang Ho membaik. Kepanikan campur aduk di kepala Junsok, antara menunggu Jang Ho membaik atau membawa kedua temannya segera kabur dari tempat itu sebelum Han mengejar mereka. Perdebatan terjadi antara Junsok dan Ki-hon. Junsok ingin kabur, tapi Ki-hon mau menunggu sampai Jang Ho membaik. Akhirnya, mereka memilih menunggu Jang Ho membaik. Pilihan yang sangat buruk. Junsok yang sangat panik hanya bisa menunggu di kamar Jang Ho sambil memantau jendela. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba mobil Han sampai di rumah sakit itu. Entah dari mana Han bisa mendapatkan informasi letak ketiga orang ini. Kaget sejadi-jadinya Junsok. Segera ia membangunkan Ki-hon dan bersiap untuk kabur membawa Jang Ho yang masih terbaring lemas. Mereka memasang jebakan dengan menaruh HP di kamar dan membunyikannya ketika Han sudah dekat, sehingga mereka punya waktu untuk menyelinap kabur. Mereka pun menyelinap menuju lift untuk turun ke lantai dasar. Mendengar suara lift berbunyi, Han sadar ia dijebak dan segera berlari menuju lift. Han menembaki ke arah mereka, namun beruntung mereka bertiga selamat dan berhasil kabur dari rumah sakit itu membawa mobil yang tadi digunakan oleh Han. Di dalam perjalanan, mereka tersadar bahwa mobil yang digunakan Han adalah mobil polisi. Dan keberadaan mereka terlacak karena ada CCTV rumah sakit yang tersambung dengan mobil polisi tersebut. Saat kepanikan mereka yang menjadi-jadi belum mereda, Han menelepon ke HP Junsok. Junsok segera mengangkatnya dan berjanji akan mengembalikan uang curian itu dan akan menyerahkan diri ke polisi. Namun jawaban Han semakin membuat mereka kalang kabut. Han sudah tidak menginginkan uang itu. Ia hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah ia mulai, yaitu dengan membunuh mereka bertiga. Junsok dan teman-temannya akhirnya bersembunyi di sebuah gedung kosong yang berada di dekat dermaga, tempat mereka akan kabur. Junsok segera menelepon kapal yang akan membawanya, namun ternyata kapal itu akan datang dini hari esoknya. Berarti mereka masih ada 1 hari harus menunggu di gedung kosong itu. Segeralah mereka masuk ke gedung itu dan bersembunyi di salah satu ruangan. Di sana, Ki-hon mengungkapkan bahwa dia tidak jadi ikut dengan mereka karena ia kepikiran dengan orang tuanya. Kalau mereka dikejar seperti ini, bisa jadi hal buruk juga menimpa orang tua Ki-hon. Ki-hon hanya akan menunggu di sana sampai Junsok dan Jang Ho naik ke kapal untuk mengucapkan perpisahan. Cerita beralih ke pemakaman penjual senapan yang di awal tadi dibunuh oleh Han. Ternyata dia ini adalah adik dari seorang bos mafia berbahaya. Mengetahui pelakunya adalah Han, bos mafia ini mengerahkan seluruh anak buahnya untuk melacak dan mengejar Han saat itu juga. Kembali lagi ke 3 anak muda ini. Ki-hon terlihat khawatir dengan orang tuanya. Sore itu, ia menelepon ibunya untuk menanyakan keadaan mereka apakah baik-baik saja. Ibunya menjawab baik-baik saja dan menyuruh Ki-hon segera pergi dengan teman-temannya. Mendengar nada suara yang aneh,
Ki-hon menyadari bahwa kondisi orang tuanya tidaklah baik. Ternyata benar, mereka sudah disandera oleh anak buah pemilik kasino. Segera, Ki-hon berpamitan dengan teman-temannya untuk menyelamatkan orang tuanya. Meminta maaf pada Jun-sok tidak bisa menunggu mereka sampai dini hari. Langit semakin petang. Jun-sok berkeliling gedung untuk memastikan semuanya aman. Namun terkagetlah dia saat menemukan mobil asing terparkir di halaman gedung. Ia sadar bahwa Han sudah ada di dalam gedung. Sedangkan Jang-ho masih ada di ruangan yang ada di dalam gedung tersebut. Segera, Jun-sok pergi menyelamatkan Jang-ho. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur dari gedung itu, menuju sebuah mobil yang ada di dekat sana dan berusaha untuk kabur. Namun apesnya mereka, mobil tidak bisa dinyalakan. Keburu Han sampai di lokasi dan segera menembaki mereka berdua yang ada di dalam mobil. Jun-sok dan Jang-ho berusaha melakukan perlawanan dengan menembak balik karena mereka sadar berlari pun sudah tidak ada gunanya. Baku tembak terjadi dan Jun-sok pun tertembak oleh Han, membuat Jang-ho sangat emosi dan segera menembak membabi buta ke arah Han. Bukannya tembakan itu kena, ia malah tertembak oleh Han. Jun-sok pun harus melihat Jang-ho diberondong tanpa belas kasih oleh Han. Hancur sehancur-hancurnya, Jun-sok harus melihat temannya mati di depannya. Jun-sok yang benar-benar emosi melawan balik Han. Tapi, sekali lagi karena Jun-sok bukan penembak berpengalaman melawan Han seorang pembunuh bayaran nomor 1, ia pun harus jatuh tertembak Han. Han menghampiri Jun-sok dan bersiap untuk memberondongnya sampai mati. Namun, tiba-tiba ada mobil datang mendekati mereka, membuat Han berhenti untuk mengeksekusi Jun-sok. Ternyata, itu anak buah bos mafia. Jumlahnya sangat banyak. Mereka segera memberondong ke arah Han. Han berusaha melawan dan berhasil menumbangkan beberapa orang. Namun, karena jumlahnya yang terlalu banyak, Han pun tertembak di tangannya, di dadanya, di kakinya, sampai ia harus terpojok di pinggiran dermaga. Saat ia sudah terpojok dan sekarat, bos mafia menembaknya sampai Han terjatuh ke lautan. Bos mafia akhirnya bisa membalas dendam atas kematian adiknya. Jun-sok pun selamat. Ia kabur menggunakan kapal menuju pulau yang sudah ia impi-impikan. Namun, raut mukanya tidaklah bahagia. Bagaimana tidak, temannya harus mati di hadapannya. Impiannya merenggut nyawa teman-temannya. Akhir cerita diperlihatkan kehidupan Jun-sok setelah beberapa waktu di sana. Terlihat dari rambutnya yang sudah panjang. Namun, tidak ada kebahagiaan di mukanya, hanya penyesalan dan dendam yang terlihat. Setiap hari, ia harus menanggung mimpi buruk mengenai pengorbanan teman-temannya. Sampai suatu pagi di pantai, ada seorang informan yang datang memberikan Jun-sok daftar orang yang terlibat kasino. Ia berencana untuk membalas dendam teman-temannya. Film pun ditutup dengan Jun-sok yang berjalan menuju kapal dan ia kembali ke kotanya untuk membalas dendam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, 1. Jangan memaksakan impianmu terhadap teman-temanmu, nanti mereka semua bisa mati. 2. Jangan asal mencari masalah dengan orang, kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi, nanti bisa seperti Han yang mencari masalah dengan si penjual senapan, ternyata kakaknya mafia. 3. Gak usahlah rambut dicat warna-warni, nanti bisa kena sial, mati. Dan begitulah filmnya selesai. Bagaimana teman-teman, seru ceritanya? Terima kasih sudah menonton, saya harap kalian menyukainya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, karena semua itu gratis. Terima kasih, and have a good life.